Assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita pengen membagikan ide bisnis sate-satean yang biasa dijual di warung-warung angkringan atau warung-warung bakaran. Pengen tahu hari ini kita mau bumbuin apa? Ini bahan-bahan bakaran ini, langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan panci pengukus. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang akan dijadikan bahan sate-satean ya. Ini ada kepala, pokoknya saya pilih yang murah-murah ya. Ini kepala, ada ceker, terus ada bakso ikan, ada sosis. Bebas deh teman-teman mau pilih apa aja bahan yang pengen dijadikan menu bakaran atau menu sate-satean. Ini ada cecek juga ya teman-teman. Untuk teman-teman bebas, ini semua langsung dikukus. Ini ada tempe juga. Beli sedikit-sedikit biar variannya banyak ya teman-teman. Oke. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kemudian kita angkat semua bahannya. Nih bahannya ada bawang merah 7 butir, bawang putih 4 siung, kemudian ketumbar setengah sendok teh, lalu ada garam 1 sendok teh. Langsung aja kita ulek hingga halus. Ini ada gula pasir setengah sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, gula merah secukupnya aja ya. Saya pakai ini sebundel sekecil gitu ya, seukuran kecil gitu, bulatan kecil. Kemudian ada asam jawa. Saya pakai 2 mata ya, 2 biji gitu. Kemudian diulek hingga halus dan merata seperti ini. Baru kemudian kita masukkan, ini ada air kelapa ya. Lalu bumbu dimasukkan semuanya. Kalau nggak ada air kelapa boleh diganti air biasa. Air kelapa ini menambah cita rasa aja ya teman-teman. Oke, masukkan lengkuas, serai dan daun salam. Selanjutnya bahan yang akan dijadikan bakaran kita masukkan semua. Ini ada telur puyuh, kepala, ceker, semuanya kita masukkan ya teman-teman. Ini kita bacem semuanya ya. Jadi ini bumbu baceman. Baksonya juga, kecuali sosis ya teman-teman. Sosis takutnya nanti dia hancur kalau dimasak berkali-kali. Jadi cukup dikukus tadi supaya dia lentur dan ukurannya juga lebih besar. Oke, untuk semua bahan boleh dimasukkan ke sini. Tempe boleh dipotong-potong atau tetap diutuhkan ya. Kalau saya tadi saya potong lagi menjadi 2 jadi 4 potong. Selanjutnya ditambahkan kecap manis kurang lebih 2 atau 3 sendok makan. Atau boleh tergantung selera ya. Kalau teman-teman suka kecap boleh tambahkan. Selanjutnya masak hingga semua bahan tercampur merata ya. Bumbunya meresap. Oke, seperti ini bumbunya udah meresap dan bahan-bahannya juga udah cantik banget dilihat ya, agak-agak kecoklatan. Selanjutnya kita bikin bumbu sambelan. Ini ada cabai merah, saya pakai 10 butir, cabai rawit secukupnya, kemiri 3 butir, bawang putih 7 butir, bawang merahnya 7 butir juga, kemudian garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, ketumbar 1/4 sendok teh. Lalu kita blender. Boleh tambahkan air atau minyak ya teman-teman, bebas.
Giling hingga halus, dan ini dia hasilnya. Langsung aja kita panaskan minyak ya. Kita tumis hingga harum untuk ini bumbu olesannya. Teman-teman boleh tambahkan rempah, misalnya daun jeruk, nggak apa-apa kalau ada ya. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa, cukup seperti ini aja, ditumis hingga harum. Oke, ini bahan sate-sateannya kita tusuk ya, seperti ini. Ini sosis ini 1 butir tadi ya. Kita potong jadi 3, hasilnya lumayan besar, padahal tadi sosisnya juga nggak begitu besar. Ini untuk kepala kita boleh tusuk seperti ini. Kemudian telur puyuh. Jadi ini siap untuk disajikan itu ya, untuk menu bakaran. Jadi kita pasarkan gitu di dalam wadah-wadah, baru kemudian kalau ada yang beli baru kita bakarin langsung fresh gitu dengan bumbu olesan ya. Untuk bakso ikan boleh dipotong jadi 2 seperti ini, boleh juga diutuhkan, jadi disesuaikan aja dengan harga jualnya ya teman-teman. Untuk tempe bisa dipotong-potong seperti ini. Nah, ini untungnya banyak banget kalau tempe ya. Untuk cecek juga boleh dipotong-potong. Pokoknya disesuaikan aja lah dengan harga jualnya. Teman-teman yang jualan pasti tahu lah harga berapa yang harus dipatok untuk bumbu-bumbu untuk bahan-bahan bakarannya ya. Ini bumbu yang tadi kita tumis. Ini untuk olesan, jadi kita tinggal tambahkan kecap manis. Udah enak banget. Nah, ini bumbu olesannya. Kita boleh masukkan untuk dibaluri ya sebelum dibakar. Lalu kita bakar atau kita panggang menggunakan teflon, atau boleh menggunakan itu ya, alat pembakar yang pakai arang, itu lebih mantep, lebih harum pastinya. Kalau nggak ada boleh pakai teflon seperti ini juga apa-apa, atau pakai panci drill. Langsung kita olesi dengan bumbu olesan yang udah kita buat tadi ya teman-teman. Masak hingga matang dan agak kecoklatan. Dibalik, kemudian diolesi lagi dengan bumbunya dan dimasak hingga matang. Mantep banget. Ini kesukaan anak-anak ya, meskipun pedas anak-anak suka karena memang rasanya luar biasa enak. Gak salah kalau di warung-warung angkringan gitu laris manis ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi ide jualan yang sangat-sangat menguntungkan dan prospek di zaman-zaman now ya. Sekarang ini ada banyak warung kopi yang bertebaran di mana-mana. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini peluang untuk usaha. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan ya. Sangat-sangat mudah membuatnya dan pastinya nggak ribet. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita, karena di sini kita akan bagikan menu jajanan kekinian, ide jualan, ide bisnis, dan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Mau Punya Cerita. Dan jangan lupa kunjungi blog kreasi Mau Punya Cerita ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.